Bismillahirrahmanirrahim. Tubuhku adalah kendaraanku. Sebuah renungan. Hubunganku dengan tubuhku seperti kendaraan dan supirnya. Aku adalah supir bagi tubuhku, dan tubuhku adalah kendaraan bagiku. Aku bukan berasal dari tubuhku, dan bukan pula bagian darinya. Sebagaimana supir mobil bukan berasal dari mobil, dan bukan pula bagian atau suku cadang dari mobil. Aku adalah entitas independen dari tubuh. Sebagaimana sopir mobil adalah entitas independen dari mobil. Kendaraan seperti mobil perlu perawatan, servis berkala secara teratur agar awet dan nyaman dikendarai. Jika ada kerusakan, segera bawa ke bengkel untuk diperbaiki. Demikian pula tubuh kita. Sebagai kendaraan yang dengannya kita dapat melaksanakan tugas dan kewajiban selama menempuh hidup di alam dunia ini, perlu perawatan dan dijaga kesehatannya agar nyaman dipakai. Jika sakit, segera pergi ke dokter untuk berobat agar pulih kembali, bukan agar tidak mati. Kematian tidak dapat dicegah atau dihindari. Kita semua sedang dalam perjalanan dengan kendaraan yang kita pakai sekarang ini. Hidup itu sendiri adalah sebuah perjalanan. Tidak ada seorang pun yang menetap di sini. Kita semua akan pergi meninggalkan tempat ini. Pada saat yang sudah ditentukan, ketika perjalanan hidup di alam dunia ini sudah sampai ke garis finish, tubuh yang selama ini digunakan sebagai kendaraan akan ditinggalkan dengan berbagai cara sesuai dengan yang Allah kehendaki, kemudian membusuk dan terurai. Dari individu ke organ, dari organ ke jaringan, dari jaringan ke sel, dari sel ke molekul, dari molekul ke atom dan subatom, untuk kemudian kembali ke alam. Adapun sang supir akan terus melanjutkan perjalanan yang lebih lama dan panjang ke alam berikutnya yang lebih indah dan berdimensi lebih luas. Hazrat Inayat Khan mengatakan, "Once man has experienced the inner life," begitu manusia mengalami manisnya kehidupan batin, "the fear of death has expired." Ketakutan akan kematian telah berakhir. Because he knows that's come to the body. Karena dia tahu kematian datang pada tubuh. Not to his inner being. Bukan pada diri batinnya. When once he began to realize life in his heart and in his soul, ketika dia mulai menyadari kehidupan dalam hati dan jiwanya, then he looks upon his body as a coat. Maka dia melihat tubuhnya sebagai mantel. If the coat is old, he put it away and takes a new one. Jika mantelnya sudah tua, dia menyimpannya dan mengambil yang baru. For his being does not depend upon his coat. Karena keberadaannya tidak bergantung pada mantelnya. The fear of death lasts only so long as man has not realized that his real being does not depend upon his body. Ketakutan akan kematian hanya berlangsung selama manusia tidak menyadari bahwa wujud aslinya tidak bergantung pada tubuhnya. Tubuh adalah alat, tidak lebih dan tidak kurang. Namun, kebanyakan orang lebih mementingkan perawatan dan penampilan tubuhnya dan lupa untuk merawat dan mempercantik kehidupan batinnya
yang membuatnya lupa pula akan tugas hidupnya dan jalan kebenaran yang harus ditempuhnya. Imam Ghazali di dalam kitab Minhajul Abidin halaman 34 mengingatkan, Al-aslu tsani, pokok kedua, qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, la yanzuru, tidak memandang, ila suwarikum, pada rupamu, wa absyarikum, dan warna kulitmu. Innama yanzuru, tetapi dia hanya memandang, ila qulubikum, pada hatimu. Fal qalbu, maka hati, idzan, jika demikian, maudhi'u nadhari rabbil alamina, adalah pusat perhatian Tuhan semesta alam. Faya ajaba, sungguh mengherankan, mimman yahtammu, kepada orang yang hanya memperhatikan biwajhihi, wajahnya, alladzi huwa, yang ia adalah maudhi'u nadharil khalqi, pusat perhatian makhluk. Fayansiluhu, lalu dia membasuhnya, wa yunadzifuhu, dan membersihkannya, minal aqdari, dari segala kotoran, wal adnasi, dan noda, wa yuzayyinuhu, dan menghiasnya, bima amkanahu, sedapat mungkin, li'alla yattali'a makhlukun, agar makhluk tidak melihat, fihi ala aibin, cacat pada wajahnya, wala yahtammu, tetapi tidak memperhatikan, biqalbihi, pada hatinya, alladzi huwa, yang ia adalah maudhi'un nadhari rabbil alamina, pusat perhatian Tuhan semesta alam. Fayutahhirahu, padahal hati itu harus dia bersihkan, wa yuzayyinahu, dan harus dia hiasi, wa yutayyibahu, dan harus dia beri wewangian, kaila yattali'ar rabbu jalla jalaluh, agar Tuhan yang agung tidak melihat, ala danasin fihi, hatinya dalam keadaan kotor, wa syainin wa afatin wa aibin, tercela, rusak, dan cacat. Bal yuhmiluhu, malah membiarkan hatinya, bifadha'iha, bereputasi jelek, wa aqdarin, dan kotor, wa qabaiha, dan buruk. Lawit tola'al khalqu, yang bila makhluk melihat, ala akhadim minha, satu saja dari kotoran hati itu, lahajaruhu, tentu mereka akan meninggalkannya, wa tabarra'u minhu, tidak mengakuinya, wa taraduhu, dan mengusirnya. Wallahul musta'an, semoga Allah memberikan pertolongan. Ke arah mana saja sebuah kendaraan pergi, tergantung supirnya. Demikian pula, untuk apa saja tubuh digunakan, kitalah yang menentukan pilihan. Seorang sopir yang buta peta dapat mengakibatkan dia tersesat jalan. Demikian pula kebutaan mata hati dapat mengakibatkan seseorang salah jalan. Kebutaan mata hati adalah suatu kondisi ketika seseorang melupakan Allah dan amanat yang telah diterimanya, melupakan agamanya, lupa tujuan hidup dan kewajiban-kewajibannya, dan lupa akan tanggung jawabnya terhadap sesama, dikarenakan dirinya telah menjadi budak harta, budak pangkat dan jabatan, budak nafsu birahi, dan budak nafsu-nafsu lahiriah lainnya. Kebutaan mata hati juga dapat terjadi terutama karena hati terhalangi oleh pikiran-pikiran salah, seperti prasangka buruk, egois, fanatik kelompok, sudut pandang yang keliru, eksklusivisme, kesombongan, iri, dengki, dan lain-lain. Dalam kondisi seperti ini, hati menjadi gelap, tidak mampu melihat hakikat kebenaran karena keterlenaannya pada hal-hal lahiriah dari dunia fenomenal.
Kebutaan mata hati juga telah mengubah kehalusan dan kelembutan manusia menjadi sosok makhluk yang lebih kejam dan lebih ganas daripada serigala. Dibutuhkan kemurnian tertentu dari hati dan penglihatan batin agar manusia diizinkan untuk dapat melihat jalan kebenaran yang harus ditempuhnya. Fokus secara sadar setiap saat untuk memperbaiki dan mempercantik kehidupan batin dengan akhlakul karimah membantu kita mencapai karakter yang baik dan meningkatkan penglihatan mata batin kita secara keseluruhan, sehingga tubuh pun akan mudah diarahkan pada jalan yang benar sesuai dengan tujuan untuk apa Allah meminjamkannya kepada kita. Tubuh adalah kendaraan yang Allah sediakan untuk kita gunakan menunaikan tugas hidup di alam dunia yang telah diamanatkan kepada kita. Yang dengannya kita juga mencari bekal sebanyak-banyaknya yang akan kita bawa pada perjalanan hidup berikutnya yang sangat panjang. Jika tanpa persiapan dan bekal yang memadai, akan selalu ada resiko kepedihan yang menghalang jalan kita untuk sampai ke tempat tujuan. Bekal apa saja? Tunggu video berikutnya. Wallahu a'lam bishawab.